Bab 1630, Percakapan Larut Malam. Besok adalah hari yang penting, hari di mana Valentino menjadi kepala keluarga Wijaya secara resmi. Oleh karena itu, Chris dan yang lainnya hanya punya waktu sehari untuk memperbaiki Pulau Whale. Meskipun kerusakan di Pulau Daryl keluarga Wijaya paling serius, sekarang harus duluan memperbaiki Pulau Whale. Ini karena upacara penobatan kepala keluarga besok akan diadakan di Pulau Whale. Setelah bekerja tanpa henti dari semalam, akhirnya pada jam 1 siang hari ini sebagian besar pekerjaan telah selesai. Kondisi Pulau Whale keluarga Wijaya tampak benar-benar baru. Sangat kontras dengan keadaannya setelah perang. Jalan di Pulau Whale sudah mulus dan ubin dari batu alam juga sudah terpasang rapi. Bangunan-bangunan juga tampak berdiri kokoh. Singkatnya, keadaannya telah pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, di mata Valentino sudah cukup puas. Bagus. Istirahatlah selama 1 jam. Bagian logistik, berikan air pada saudara-saudara kita. Di mana kepala bagian logistik, Mario? Chris melepas helmnya sambil berteriak ke kejauhan. Chris si botak, kalau kamu bermain-main denganku lagi, hari ini kamu tidak akan mendapatkan air. Mario menggertakkan giginya dan mengajak seseorang untuk mengantarkan air. Haha, kamu memang bisa diandalkan. Chris tertawa. Dengan helm di lengannya, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol air mineral dan berjalan langsung ke arah Valentino. Ayo, minum. Setelah Chris selesai mengawasi, Mario segera mengambil alih. Tanyakan pada bagian logistik kapan spanduk kain merah besar yang aku inginkan akan dikirimkan. Sekarang waktunya kita beraksi. Kita harus menggantung ini semua sebelum langit gelap. Masih ada lagi, tolong kamu ambil daftar barang yang diperlukan dan tunjukkan pada Pak Hendrik. Tanya beliau apa masih hal lain yang diperlukan untuk upacara penobatan, lalu cepat minta seseorang untuk mengirimkannya. Sambil mengatur agar semua orang beristirahat, Mario memegang beberapa lembar kertas A4 di tangannya dan berteriak. Bagaimanapun juga, sekarang Valentino sudah dihormati di kota Kama. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan Pulau Whale keluarga Wijaya, cukup dengan 1 panggilan telepon, orang-orang akan berbondong-bondong datang membawakannya. Tidak perlu repot-repot lagi. Valentino menatap Mario yang sibuk dan merasa sedikit tersentuh. Chris dan Mario mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Tugas utama Mario adalah mengurus logistik dan menjadi penasihat. Sedangkan Chris tidak suka berpikir yang rumit-rumit. Asalkan Valentino perlu bantuan untuk urusan pertempuran, Chris siap maju tanpa basa-basi. Kak Valentino, bagaimana? Apakah kamu puas? Tanya Chris sambil tersenyum. Tidak buruk, kerjamu bagus. Valentino mengangguk. Ngomong-ngomong, Kak Valentino, 30.000 orang prajurit Maple Pavilion telah pergi. Bagaimanapun juga, segitiga emas adalah markas asosiasi Maple Pavilion sehingga wajib untuk dijaga. Kali ini, kita membawa sejumlah besar senjata berat, jadi jumlah senjata api akan sedikit kurang. Kalau segitiga emas perlu tambahan senjata, akan memakan waktu untuk mempersiapkannya. Jadi, aku meminta mereka untuk berangkat saja dulu. Jika ada sesuatu yang diperlukan, mereka bisa kembali kapan saja. Chris melaporkan situasi saat ini kepada Valentino. Ya, seharusnya tidak ada perang di negara Nagon sekarang. Lebih baik biar mereka kembali. Valentino mengangguk, terlihat dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Meskipun prajurit Maple Pavilion yang tersisa kurang dari 20.000, itu sudah cukup untuk mengisi kekuatan pertahanan wilayah perairan keluarga Wijaya. Karena posisi geografis wilayah perairan keluarga Wijaya sangat strategis. Meskipun ada puluhan ribu orang yang menyerang dari berbagai arah, Valentino tidak akan merasa khawatir. Satu hal lagi yang paling penting adalah keberadaan Hanaga yang membuat Valentino yakin tidak akan ada yang berani datang menyerangnya. Oleh karena itu, saat ini Valentino merasa tenang. Akhirnya, dia bisa melepaskan semua beban pikirannya. Kini, akhirnya tiba saatnya untuk menggunakan piring emas kecil yang diambil kembali dari kuil tanpa nama.
Valentino menarik napas dalam-dalam dan merasa tubuhnya sangat rileks. Waktu terus berlalu. Matahari pun terbenam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pekerjaan Mario pun hampir selesai. Saat ini, jika Pulau War dilihat dari atas, tampak ada pemandangan meriah di bawah. Spanduk kain merah besar menggantung tinggi dengan bunga-bunga merah besar menghiasi di tengahnya. Benar-benar suasana yang sangat meriah. Tampak garis berwarna merah sepanjang ratusan meter terbentang dari pinggir pantai sampai menuju ke pusat Pulau Weil. Di ujung garis merah panjang itu telah dibangun sebuah panggung besar, dengan tinggi tidak kurang dari 5 meter. Pohon-pohon di Pulau Weil juga dihiasi dengan bunga merah bertuliskan kata selamat yang dipasang oleh Chris. Chris berkata bahwa setelah upacara penobatan Valentino selesai, dia akan menjemput Angel untuk datang ke Pulau Weil. Menurut Chris, itulah yang disebut kebahagiaan ganda. Valentino hanya mengawasi dan tidak melakukan apa-apa. Dia mempercayakan semuanya pada mereka. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Setelah menyantap makan malamnya, Valentino pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Seperti biasa, dia mengobrol dengan Angel sebentar, lalu siap untuk tidur. Bagaimanapun juga, hari esok sangat penting. Mungkin Valentino memang tidak terlalu peduli dengan semua ini, tapi menurut seluruh anggota keluarga Wijaya, hal ini sangatlah penting. Oleh karena itu, Valentino akan melakukan semua ini dengan serius. Saat Valentino hendak beristirahat, seseorang mengetuk pintu. Suara-suara ketukan itu kecil dan memiliki jeda di tengahnya. Terdengar seperti ada keraguan-raguan. "Tuan Muda Valentino?" Sebelum Valentino sempat bertanya, dari luar terdengar suara Pak Hendrik yang rendah. "Pak Hendrik? Cepat masuk." Valentino segera bangkit lalu membuka pintu dan mempersilakan Hendrik masuk. "Pak Hendrik, kenapa kamu belum tidur? Bukankah dokter menyuruhmu untuk lebih banyak istirahat?" Valentino sedikit mengernyit dan menegur Pak Hendrik. Hendrik mengibas-kibaskan tangannya, lalu duduk di kursi dan berkata, "Tuan Muda Valentino, saya baik-baik saja. Bagaimana persiapannya? Tidak ada yang perlu dipersiapkan, tinggal jalani saja prosesnya lalu umumkan status keluarga Wijaya di kota kamu." Setelah Valentino mengatakan itu, dia berhenti sebentar, lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Lagi pula, kakekku tidak ingin menguasai kota kamu saat itu." Hendrik berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Tuan Muda Valentino, ada yang harus saya katakan kepada Anda. Entah itu sesuatu yang terjadi saat ini atau hal lain di masa depan. Jika Anda telah melakukan sesuatu, jangan pernah menyesalinya. Kalau tidak, itu hanya akan menambah kekhawatiran Anda. Kita harus selalu melangkah maju," kata Hendrik dengan tulus. Valentino merasa ada yang aneh dengan nada bicara Hendrik. "Apa sebaiknya aku tidak jalan lagi? Ya? Sekarang keadaannya sudah baik-baik saja. Di masa depan, aku ingin tinggal di sini dan hidup bersama Angel. Kalau saat itu kamu bisa membantuku mengurus keluarga, aku akan merasa tenang." Valentino tersenyum lembut dan berkata dengan santai. Dalam keadaan biasa, kalau Hendrik mendengar kalimat ini dia pasti akan langsung mengangguk dan berkata kalau tidak ada masalah dengan permintaan Valentino. Namun hari ini, Hendrik berhenti sebentar sebelum mengangguk singkat. Dia menelan ludah beberapa kali, seperti ada hal yang ingin diutarakan tapi tidak bisa. "Pak Hendrik, kamu kenapa?" tanya Valentino. Bab 1631, naga tidak bisa hidup dengan ular. Tidak. Hendrik buru-buru melambaikan tangannya. "Saya hanya merasa Tuan Muda Valentino akhirnya sudah menjadi dewasa. Akhirnya, Anda benar-benar bisa menemukan jati diri, lalu menguasai sebuah kota dengan kekuatan sendiri dan membuat tokoh-tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya tunduk. Saya benar-benar merasa lega." Mata Hendrik memancarkan kilat yang berbeda, nada bicaranya cukup serius. Ini seperti menantikan kesuksesan anak sendiri selama bertahun-tahun dan akhirnya melihat prestasi anak sendiri. Bersyukur dan terharu.
Valentino melambaikan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Pak Hendrik, aku tidak pernah mengerti. Bagaimana kamu mengubah panggilan namaku dengan mudah dan memanggilku Valentino? Secara logika, kita selalu berada di wilayah perairan keluarga Wijaya. Kamu seharusnya lebih terbiasa memanggil aku Tommy, bukan? Hendrik tertegun ketika mendengar ini. Dia pun berkata sambil tersenyum. Karena aku merasa kalau nama Valentino dan hal yang pernah dia alami adalah kehidupan yang paling Tuan Muda Valentino inginkan. Nama Tommy telah membawa tekanan padamu. Singkatnya, Valentino merasa sangat lega. Selain Angel, sepertinya yang paling memahami dirinya adalah Hendrik. Pak Hendrik, dengan adanya kamu, aku benar-benar merasa nyaman, kata Valentino dengan lubuk hatinya. Tatapan Hendrik sedikit linglung, dia seakan tengah berbicara sendiri. Tapi suatu saat Tuan Muda Valentino harus menanggungnya sendiri. Semua ini. Hah? Pak Hendrik, apa yang kamu katakan? Valentino mengerutkan kening sedikit. Tuan Muda Valentino, maksudku usiaku sudah tidak muda sekarang. Cepat atau lambat, aku pasti akan mati. Jadi ketika saatnya tiba, Anda mungkin harus memikul semuanya sendiri. Tapi saya tahu bahwa Anda tidak suka masalah, jadi saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk melatih beberapa bawahan agar ada yang bisa membantumu. Kata-kata Hendrik menjadi semakin serius. Bahkan memberi Valentino perasaan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pikiran Valentino berubah tajam, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya. Pak Hendrik, katakan yang sebenarnya. Ada apa denganmu? Hendrik baru saja pergi memeriksa tubuhnya hari ini. Malam ini, sikapnya membuat Valentino merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Muda Valentino, saya sudah tua. Suatu hari saya meninggalkan Anda. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mempersiapkan diri lebih awal, kata Hendrik sambil menghela napas ringan. Valentino menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya sedikit. Tak peduli apakah dia mau menerimanya atau tidak, perkataan yang Hendrik ucapkan memanglah kebenaran. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah siklus kehidupan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Pak Hendrik, jangan terlalu banyak berpikir. Aku masih menunggu. Setelah anakku dengan Angel lahir, kamu bisa membantuku mengajarinya. Dulu, kamu dan kakekku mengajariku banyak prinsip bagaimana menjadi seorang manusia. Sekarang giliran anakku, jadi kamu tidak mundur begitu saja, kan? Valentino sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan dengan sengaja berkata dengan nada santai. Hendrik tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa dan berkata, Oke. Baiklah. Orang yang sudah menjadi tua pasti menyukai anak-anak. Sekarang, aku sudah tidak sabar lagi. Valentino tersenyum dan mengangguk. Suasana suram di ruangan itu segera mereda. Omong-omong, Pak Hendrik, aku telah memikirkan satu hal selama 2 hari terakhir, tetapi aku belum bertanya kepadamu. Hal itu tentang ibuku. Dia mengatakan kepadaku bahwa dulu kakek yang menyuruhnya untuk menjauh dan tidak dekat denganku. Karena sebelum aku berusia 18 tahun, dekat denganku akan merugikanku. Benarkah? Tanpa menunggu Hendrik menjawab, Valentino melanjutkan berkata, Aku merasa kakek tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setelah mengatakan itu, Valentino mengangkat kepalanya dan menatap ke mata Hendrik. Valentino selalu merasa bahwa meskipun dia bertanggung jawab atas keluarga Wijaya sekarang, masih ada banyak hal yang belum dia mengerti. Nyonya besar Wijaya mungkin tahu beberapa hal tersembunyi. Namun, ada yang salah dengan kondisi mentalnya saat ini, dia tidak bisa bilang apa-apa. Oleh karena itu, Valentino hanya bisa menaruh semua harapannya pada Hendrik. Bagaimanapun juga, Hendrik adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Valentino. Hendrik tidak terburu-buru berbicara ketika mendengar ini. Sebaliknya, dia perlahan mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebatang rokok. Valentino ragu sejenak, tapi tetap tidak mencegahnya. Dia berinisiatif membiarkan Hendrik. Tuan Muda Valentino,
Apa yang dikatakan Nyonya benar. Kalimat lugas Hendrik membuat Valentino tiba-tiba menatap dengan terbelalak. Pada saat ini, pikiran Valentino berubah tajam dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Apa yang dikatakan Helena itu benar? Apakah ini yang dia sebut rahasia yang menyakitkan? Jangan mencintai dirinya hanya karena Tuan Besar Wijaya memberi perintah. Ini tidak mungkin. Mustahil! Pak Hendrik, kamu sengaja mengatakan itu karena kamu ingin aku tidak membencinya, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan membencinya, tapi kamu jangan menjelekkan kakekku. Kakekku sangat menyayangiku. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Semakin banyak Valentino berkata, semakin lirih pula suaranya. Pada akhirnya, Valentino menggaruk rambutnya dengan kesal. Dia tiba-tiba menyadari bahwa misteri yang selalu ingin dia pecahkan sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Rahasia yang paling tersembunyi ada pada dirinya sendiri. Pak Hendrik, ceritakan padaku. Aku ingin tahu segalanya tentang masa lalu. Pasti ada alasan untuk semuanya. Kamu jangan menyembunyikannya dariku. Kalau tidak, aku tidak akan percaya. Ekspresi dan nada bicara Valentino sangat serius. Hendrik mendengar ini. Dia mendongak menatap Valentino. Lalu dia menundukkan kepalanya diam-diam dan merokok dengan tenang. Masih ada lagi. Pak Hendrik, nenekku bilang bahwa hidupku adalah sebuah kejahatan. Kejahatan seperti apa? Valentino bertanya lagi. Hendrik menghirup 2 kepulan besar asap dan terbatuk sedikit. Hendrik mengeluarkan sapu tangan dan mengelap mulutnya. Baru setelah itu dia mematikan rokok dan berkata, Tuan Muda Valentino, apa yang dikatakan Nyonya Helena benar? Sebenarnya aku juga tidak tahu dengan jelas tentang apa yang Nyonya Besar katakan. Mungkin waktu itu Tuan Besar Wijaya pernah mengatakan hal itu padanya. Valentino sedikit mengernyit dan bertanya. Lalu, mengapa kakekku melakukan itu saat itu? Mengapa dia tidak membiarkan ibuku merawatku dengan baik? Berada dekat denganku merugikanku. Apakah aku kutukan? Ketika Valentino mengatakan ini, dia mau tak mau merasa sedikit marah. Hendrik buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Valentino, jangan berpikir begitu. Ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui, akan ada kesalahpahaman. Kalau begitu, tidak bisakah kamu memberitahuku? Kamu pernah bilang ketika waktunya tepat, aku akan mengerti semuanya. Sekarang aku sudah bertanggung jawab atas keluarga Wijaya dan berhasil mencapai puncak kota Kama. Bukankah ini waktu yang tepat? Kalian semua menyembunyikannya dariku. Kalian juga mengatakan bahwa kalian tidak boleh mendekatiku sampai aku berusia 18 tahun. Bukankah sama saja dengan menganggapku adalah kutukan? Semakin banyak Valentino berbicara, dia semakin gelisah. Dia juga menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan menarik napas panjang. Semakin tidak jelas misterinya, semakin penasaran Valentino ingin mengetahuinya. Rasanya seperti terobsesi ingin mengetahui semua hal dengan jelas sampai ke seluk-beluknya. Tuan Muda Valentino, Anda jelas bukan kutukan. Tapi ada pepatah mengatakan, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Naga tidak bisa hidup dengan ular. Kata Hendrik dengan serius sambil mengangkat kepalanya. Bab 1632, dipandang setara. Apa? Tiba-tiba, Valentino tercengang. Naga tidak bisa hidup dengan ular. Kalimat ini sedikit aneh. Ular dan naga? Siapa yang ular? Valentino mengerutkan kening lagi. Tuan Muda Valentino, kami semua ular kecuali Anda. Hendrik perlahan memalingkan pandangannya, sorot matanya terlihat tenang. Kalimat ini pun membuat Valentino terdiam di tempat. Tak lama kemudian, Valentino tersadar dan menggelengkan kepalanya. Pak Hendrik, menurutku apa yang kamu katakan agak aneh. Dengan bicara seperti ini, kalian terlalu meremehkan diri kalian sendiri. Aku selalu menganggap kalian setara denganku. Meskipun sekarang aku telah menguasai kota Kama, dalam hatiku Nyonya Besar tetaplah nenekku. Kamu adalah orang tua yang aku anggap sama seperti kakek sendiri. Apa yang dimaksud naga dan ular?
Aku tidak pernah merasa bahwa aku lebih unggul. Kita semua hanya punya peran masing-masing saja. Sama halnya seperti di Pulau Waya keluarga Wijaya ini. Ada kamu yang mengelola segala sesuatu di keluarga Wijaya, ada Kak Kasman yang bertugas memperluas wilayah, ada Chris yang bertugas menjaga keamanan, ada Sylvie yang bertugas menjaga kebersihan dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Aku tidak pernah merasa ada yang lebih unggul atau lebih rendah. Kita hanya punya pembagian kerja yang berbeda, demi membangun keluarga Wijaya menjadi lebih baik lagi. Valentino tidak berhenti bicara dan mengucapkan semua kata-kata di dalam hatinya. Kata-kata ini selalu menjadi nilai-nilai hidup Valentino. Dia tidak pernah merasa memandang rendah orang lain karena statusnya yang tinggi. Tuan Muda Valentino, saya tahu bahwa karakter Anda memang seperti ini, tidak pernah berubah. Tapi, Anda benar-benar tidak boleh tidak percaya hal ini. Umur 30 jadi mandiri, umur 40 tidak bingung, umur 50 tahu takdir. Saya sekarang berada di usia mengetahui takdir. Ada banyak hal yang dulu tidak bisa dipercaya tapi sekarang sudah percaya. Hendrik mengatakan hal itu dengan penuh perasaan. Ketika dia masih muda, dia juga merupakan seorang pria pemberani berdarah panas dan tak kenal takut. Seiring bertambahnya usia, pengetahuan makin bertambah, sikap juga makin bisa dikontrol. Sifat ceroboh masa muda juga seiring bertambahnya usia makin lama makin berkurang. Semakin tua, maka akan menjadi semakin bijaksana. Valentino tidak terlalu mengerti dengan ucapan Hendrik. Meskipun pikiran Valentino sudah dewasa dan berpengalaman, usianya masih muda. Bagaimanapun juga, usia Valentino dan Hendrik terpaut sangat jauh lebih dari 24 tahun. Tapi bukankah takdirku telah dikatakan dengan jelas oleh Master Hardy dari kuil tanpa nama? Aku adalah naga yang bersembunyi di jurang. Aku tidak ingin tahu apakah akan ada kesempatan untuk terbang di masa depan, tapi aku ingin tahu kenapa kakek melakukan hal itu. Mungkin masih ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Kata Valentino sambil mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. Dia tiba-tiba merasa lelah. Tuan Muda Valentino, Anda pasti akan mengetahuinya. Saya tahu Anda masih ingin bertanya padaku, tapi hanya itu yang saya tahu. Terserah Anda percaya atau tidak, tapi memang hanya itu yang saya tahu. Kata Hendrik dengan sungguh-sungguh. Valentino memang sangat mempercayai Hendrik, tapi dia benar-benar tidak percaya dengan omongan ini. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Kata Valentino dengan yakin. Pak Hendrik tertawa dan berkata, Tuan Muda Valentino, jangan terlalu banyak berpikir. Ada beberapa hal yang lebih baik kalau tidak tahu. Sama seperti Anda, bukankah juga ada hal yang Anda sembunyikan dari Nyonya Muda Angel? Kata-kata Hendrik sangat tulus. Valentino berpikir sejenak dan masih mengangguk. Dia berusaha tidak memikirkan topik ini. Tapi aku masih tidak mengerti satu hal. Kakek bilang sebelum usiaku 18 tahun, dekat denganku sama saja akan mencelakaiku. Bagaimana setelah aku berusia 18 tahun? Apa sudah tidak ada apa-apa mendekatiku? Sebelum usiaku menginjak 18 tahun, kenapa kamu dan kakek bisa dekat denganku? Demikian juga Caroline, bukankah tidak ada masalah? Valentino mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya pada Hendrik. Dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin, dengan bertambahnya usia, kehidupan secara bertahap akan mengalami beberapa perubahan. Kata Hendrik dengan bijak. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, Pak Hendrik. Semakin banyak kamu bicara, semakin bingung pula aku. Valentino tiba-tiba merasa pening. Mengenai rahasia tentang dirinya, Valentino merasa semua itu seperti lubang tanpa dasar. Semakin dia menggali, semakin rumit perasaannya. Ya, Tuan Muda Valentino, Anda harus belajar sikap Chris yang acuh tak acuh itu. Hidup dengan baik di saat sekarang, itu saja sudah cukup. Kata Hendrik sambil tersenyum. Ya. Valentino mengangguk. Sekarang, aku ingin cepat-cepat menyelesaikan upacara penobatan besok. Kemudian, membawa Angel dan yang lainnya ke sini untuk melindunginya saat melahirkan nanti. Mata Valentino dipenuhi dengan harapan. Hargai saat ini dan hiduplah di saat ini.
ini juga merupakan salah satu sikap menghadapi kehidupan. Bagus, bagus. Hendrik langsung mengangguk. Setelah itu, keduanya berbicara beberapa saat lagi, kemudian Hendrik meninggalkan ruangan. Valentino tidak berpikir banyak lagi dan segera tertidur. Satu malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, saat matahari pagi terbit, seluruh wilayah perairan keluarga Wijaya menjadi benar-benar ramai. Semua orang di keluarga Wijaya berkumpul di Pulau Waya. Bagaimanapun, hari ini adalah hari keluarga Wijaya memilih kepala keluarga baru mereka. Tidak ada yang berani mengabaikan masalah ini. Orang yang menjadi kepala keluarga Wijaya juga sekaligus akan menjadi penguasa dari wilayah perairan keluarga Wijaya. Semua orang di keluarga Wijaya harus bergantung pada Valentino untuk dapat bertahan di keluarga Wijaya. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Para pekerja di 4 pulau juga naik kapal untuk berkumpul di tempat itu. Dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Valentino saat ini, bahkan jika ke-4 pulau itu tidak memiliki sedikit pun kekuatan bersenjata, tidak akan ada yang berani macam-macam. Semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk upacara penobatan sudah dipersiapkan sejak kemarin. Oleh karena itu, pada saat ini keluarga Wijaya termasuk Chris hanya perlu menyambut para tamu dan menjaga keamanan di tempat acara. Tepat pukul 8, petasan panjang dinyalakan di Pulau Waya keluarga Wijaya. Asap dan bau yang keluar dari petasan membuat orang merasakan suasana ini seperti perayaan tahun baru. Negara Nagon memiliki kepercayaan yang mendalam pada petasan. Oleh karena itu, Valentino juga tidak keberatan ketika Pak Hendrik melakukan hal ini. Tak lama kemudian, kapal-kapal mulai bergerak menuju Pulau Waya keluarga Wijaya. Kak Valentino, orang-orang dari kota Kamal sudah datang. Chris memegang teleskop untuk melihat ke wilayah laut yang jauh dan berkata, "Baguslah kalau mereka datang. Aku telah mengundang mereka datang ke sini. Kalau aku tidak lebih sering menunjukkan wajahku di depan mereka, aku takut mereka akan melupakan rasa takut dan segan kepadaku," kata Valentino sambil tersenyum. Sebenarnya upacara penobatan keluarga Wijaya bisa saja dilakukan secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan. Karena memang ini adalah masalah dalam keluarga, jadi sama sekali tidak perlu mengundang kekuatan besar dan kecil datang dari kota Kama. Namun, karena Valentino sudah memutuskan untuk menguasai kota Kama, dia tidak boleh terlalu rendah hati. Bab 1633, apa keluarga Wijaya kekurangan uang? Orang-orang itu sesekali harus diperingatkan untuk memastikan mereka tetap tidak memiliki pemikiran lain. Kasman, kalian ajak yang lain untuk menyambut para tamu. Pokoknya, kita harus bersikap sopan santun, ujar Hendrik sambil melambaikan tangannya pada Kasman dan yang lain. Baik. Kasman, William dan Evan langsung mematuhi perintah Hendrik. Kemudian, mereka berjalan menuju pesisir Pulau Waya. Karena Chris dan Mario juga tidak memiliki kesibukan apa-apa, jadi mereka ikut pergi ke sana untuk menghebohkan suasana. Valentino hendak ikut, tetapi Hendrik menghentikannya. Tuan Muda Valentino, sebentar lagi Anda akan menjadi kepala keluarga Wijaya. Dengan status Anda tidak perlu menyapa mereka. Selain itu, sekarang mereka semua adalah bawahan Anda. Harusnya bawahan yang menjumpai Anda, bukan sebaliknya. Jelas Hendrik. Valentino berpikir sejenak, lalu menuruti saran Hendrik. Dia menunggu di atas panggung tinggi yang terletak tidak jauh dari sana dengan tenang. Saat ini, Valentino memandang ke bawah, tepatnya ke arah satu persatu kapal yang sama-sama berlayar menuju Pulau Wai untuk berkumpul. Kapal-kapal itu belum berlabuh. Semua bos dari kota Kamal sedang berdiri di geladak bersama keluarga, kerabat dan teman-teman mereka. Semuanya merasa sangat antusias. Saat ini, Valentino adalah penguasa yang dianggap pantas menguasai dunia mafia dan dunia bisnis kota Kamal. Valentino memang tidak berani ikut campur dalam perihal sistem yang sudah ada, tetapi dia tetap memegang posisi sebagai seorang pemimpin di hadapan mereka semua. Bisa datang dan berpartisipasi dalam acara penobatan kepala keluarga Wijaya ini bukan berarti mereka menghormati Valentino, tetapi Valentino lah yang menghormati mereka.
Oleh karena itu, mereka semua merasa sangat bangga. Tujuan mereka datang secara pribadi juga demi menjalin relasi dengan Valentino. Dalam sekejap, kapal-kapal itu pun mulai berlabuh dan semua orang yang ada di atasnya segera turun dari kapal. Perkumpulan Paiva mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Tommy. Seorang pria yang merupakan pemimpin perkumpulan Paiva berjalan menghampiri Valentino dengan sangat sopan, lalu dia berbicara dengan nada yang sangat hormat. Di belakang pria itu terdapat 100 orang lebih pengawal berpakaian hitam. Dia sama sekali tidak bermaksud lain dengan membawa begitu banyak orang bersamanya. Dia hanya mau menunjukkan kehebatannya kepada Valentino. Yang benar saja, Valentino memegang komando atas puluhan ribu tentara dan jenderal yang hebat yang semuanya dipersenjatai dengan lengkap. Sekalipun pria itu mengajak semua anggota perkumpulan Paiva, mereka tetap tidak akan bisa menang melawan prajurit Maple Pavilion. Oleh sebab itu, saat ini pria itu sudah paham dengan situasinya dan sama sekali tidak berani bertindak macam-macam. Bukan hanya pria itu saja yang datang, semua tokoh besar dalam dunia mafia di kota Kamal juga hadir, kecuali beberapa orang yang sudah Valentino singkirkan. Selamat datang. Tempat duduk kalian sudah disiapkan di dalam. Semuanya tidak usah segan-segan. Kasman dan William yang mengajak sekelompok bawahan di keluarga Wijaya pun mempersilakan semua orang untuk duduk dengan sopan. Baiklah. Kalau begitu, kami akan mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Tommy dulu. Bos-bos mafia di kota Kamal itu buru-buru tersenyum, kemudian berjalan menghampiri Valentino. Selamat, Tuan Muda Tommy. Kami tidak terlambat, kan? Mereka semua berdiri sangat jauh dari Valentino, lalu menyapa Valentino dengan memberi salam hormat. Mereka semua bersikap sangat hormat kepada Valentino. Seolah-olah bisa berbicara dengan Valentino adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka. Bisa dibilang, sikap semua tokoh besar ini bertolak belakang sekali dengan malam kemarin lusa. Sikap inilah yang disebut dengan orang bijaksana adalah mereka yang tahu cara bersikap. Sepertinya orang-orang ini tidak bodoh. Orang yang memperlakukan orang lain dengan baik tidak akan terkena amarah. Valentino juga menjawab dengan santai sambil tersenyum. Tentu tidak. Silakan semuanya duduk dulu. Kita akan mulai acaranya setelah semua orang tiba. Semua bos mafia itu merasa tersanjung saat melihat sikap Valentino. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan bisa melupakan pembunuhan yang dilakukan Valentino 2 malam yang lalu. Hari ini, mereka merasa sangat gelisah dengan perubahan sikap Valentino yang mendadak. Baik, baik. Semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mereka buru-buru mencari tempat duduk. Meja, kursi dan bangku yang begitu banyak sudah tersusun dengan rapi di kedua sisi panggung yang tinggi itu. Semuanya ditempatkan di lapangan terbuka tanpa ada hiasan mewah apapun. Meskipun begitu, para bos yang terbiasa makan di hotel bintang 5 itu tetap merasa beruntung. Malam lusa setelah mereka kembali dari Gedung Mutiara, mereka menyadari ada beberapa rekan sesama bos mafia yang wafat. Kejadian mengerikan apa ini? Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa jangan sampai mereka tertipu dengan senyuman Valentino. Mendampingi raja itu sama seperti menemani harimau. Jika mereka melakukan hal yang salah atau punya motif tersembunyi, Valentino bisa menyingkirkan mereka kapan saja. Begitu melihat para bos itu sudah duduk, Valentino pun dia bertanya kepada Hendrik. Pak Hendrik, bagaimana kondisi keuangan keluarga Wijaya saat ini? Keuangan? Hendrik balik bertanya dengan kaget. Ucapan Valentino agak sedikit membuatnya kebingungan. Maksudku, cadangan modal keluarga Wijaya saat ini. Jawab Valentino menjelaskan. Hendrik langsung paham. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, Jujur saja, Tuan Muda Valentino, kondisinya tidak begitu bagus. Sejak Tuan Besar meninggal dunia dan Nyonya Besar Wijaya menderita demensia, Timothy dan para anggota keluarga cabang pelan-pelan mengambil alih keluarga Wijaya. Mereka hanya berfoya-foya tanpa bekerja. Sewaktu Tuan Besar masih hidup dulu, mereka hanyalah parasit. Apa yang bisa mereka lakukan kalau mengambil alih kepemimpinan keluarga? Jadi, semalam saya membaca laporan keuangan keluarga.
Selama beberapa tahun ini, keuntungan perusahaan keluarga Wijaya anjlok. Kita mengalami banyak kerugian. Penyebab utamanya terletak pada pertarungan Tuan Muda Valentino dengan keluarga Wijaya. Asosiasi Valentino Empire juga sudah menguasai perusahaan cabang keluarga Wijaya di berbagai kota, jadi sama sekali tidak ada pemasukan apa-apa. Selain itu, Timothy mengeluarkan lebih banyak uang lagi untuk membeli senjata api. Kini, Hendrik sudah benar-benar menghayati perannya sebagai kepala pelayan keluarga Wijaya. Saat membahas situasi terkini keluarga Wijaya, dia terus mengeluh. Bagaimanapun juga, Hendrik telah menyaksikan perkembangan keluarga Wijaya dari awal. Sekarang, dia malah melihat keluarga itu secara bertahap menjadi bangkrut. Dia benar-benar merasa sakit hati. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, "Pak Hendrik, kamu tidak perlu bertele-tele. Langsung beritahu aku saja apa kita kekurangan uang atau tidak." Ketika Hendrik mendengar itu, dia tertawa lalu berkata, "Tuan Muda Valentino, berhentilah bercanda. Bagaimana mungkin kita bisa kekurangan uang? Aku bahkan tidak berani melihat jumlah uang yang diperoleh Asosiasi Valentino Empire setiap hari." Valentino menggelengkan kepalanya, lalu berkata lagi, "Maksudku adalah keluarga Wijaya. Apakah sekarang keluarga Wijaya kekurangan uang? Apakah uang mereka sudah banyak berkurang dibandingkan dengan yang dulu?" "Tentu saja." Hendrik langsung mengangguk. Justru malah aneh jika kekayaan keluarga Wijaya tidak berkurang di bawah kepemimpinan Timothy dan yang lainnya. Jika dibandingkan dengan saat keluarga Wijaya berada di puncak kejayaannya, kekayaan mereka sekarang sudah berkurang setidaknya 3/5-nya. "Baiklah, aku mengerti. Hari ini, kita akan menyelamatkan kembali keluarga Wijaya." Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, kemudian menyunggingkan seolah senyuman yang penuh arti. Begitu mendengar ucapan Valentino, Hendrik sontak tercengang. "Tuan Muda Valentino, bagaimana kita akan menyelamatkan keluarga Wijaya?" Bab 1634, Pendatang Jahat. Valentino diam selama beberapa detik, lalu dia melihat bos-bos mafia itu dengan penuh arti. Setelah itu, Valentino berbalik untuk berbisik di telinga Hendrik. Semakin Hendrik mendengar, matanya semakin melebar. Pada akhirnya, dia tertawa. "Tuan Muda Valentino, bukankah agak tidak tahu malu kalau kita melakukan itu?" tanya Hendrik dengan suara pelan. "Aku sudah menodongkan pistol ke kepala mereka dan meminta mereka untuk berlutut. Untuk apa kita segan-segan lagi? Lakukan saja," kata Valentino sambil melambaikan tangannya. "Baik, saya akan melakukannya sekarang juga." Hendrik menggelengkan kepalanya dengan pasrah, lalu dia buru-buru berjalan ke arah belakang untuk melaksanakan rencana Valentino. "Cuaca hari ini sangat bagus. Cuaca yang baik untuk kekuasaan dan kekayaan. Lagi pula, aku harus menghemat lebih banyak uang untuk susu bubuk bayiku yang belum lahir." Valentino menatap langit, matanya menunjukkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikannya. Pada saat ini, di pantai Pulau Waio, makin banyak kapal yang mulai berlabuh. Perusahaan farmasi Swan di Kotakama mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Tommy. Perusahaan Sigal Kotakama mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Tommy. Grup Global Cabang Kotakama mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Tommy. Keluarga Wako Kotakama mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Tommy. Satu persatu bos besar maju dengan antusias. Di belakang, semakin banyak tokoh-tokoh besar kelas berat. Setelah orang-orang itu datang, mereka semua sangat sopan. Mereka tersenyum kepada Chris, kemudian buru-buru pergi menemui Valentino. Lagi pula, meskipun mereka bisa memandang rendah siapapun, tidak ada yang berani meremehkan Tommy. Bukankah mereka meninggalkan semua pekerjaan mereka untuk datang ke tempat ini hari ini hanya karena Tommy? Wah, orang-orang Kotakama tidak bodoh. Chris mengusap dagunya sembari menatap semua bos besar Kotakama. Dia berjalan sambil bergumam. "Aku rasa sikap mereka hari ini sangat bagus. Jelas sekali pelajaran Kak Valentino sudah menyadarkan mereka." Mario juga mengangguk. Dia berkata,
semua orang yang di sini tidak bodoh lagi. Sekarang di kota kamu, kita hanya menghadapi orang-orang lembaga. Kita mungkin harus sedikit menahan diri. Orang lain bukan lawan. Kecuali mereka ingin belajar dari 9 orang yang kamu tembak semalam. Kemudian, Mario juga menyentuh dagunya dan bertanya. Omong-omong, seingatku dulu kamu tidak seperti itu. Sekarang, kenapa kamu langsung main tembak? Chris tersenyum dengan bangga dan berkata, Mario, kamu ingat ini saja. Manusia harus dididik sejak awal, kalau tidak, mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak tahu diri. Kalau ada orang keras kepala, begitu kamu menghajarnya, maka dia akan menjadi jinak. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan peluru. Kalau ada, ya menjadi 2 peluru. Ucapan Chris membuat Mario terdiam. Mario mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian belakang kepala Chris. Mario tampak sangat bangga. Kamu benar-benar hebat. Mario menghela napas dengan penuh emosi. Berhenti mengelus kepalaku. Coba kamu lihat, apa ada wanita cantik? Nanti, aku akan membantumu meminta nomor WhatsApp mereka. Chris terus memindai para tamu di depan dengan mata lebar. Mario sangat pasrah dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, semua bos besar dari dunia mafia, berbagai perusahaan atau konsorsium besar, termasuk para perwakilan keluarga tua kota Kama, telah datang ke rumah keluarga Wijaya untuk memberi selamat. Ketika Chris dan yang lainnya melihat hampir semua tamu tiba, mereka juga bersiap-siap membawa anak buah mereka kembali untuk mempersiapkan acara penobatan kepala keluarga berikutnya. Bram! Saat ini, tiba-tiba terdengar suara mesin motor dari kejauhan. Suara yang sangat keras itu bercampur dengan suara gelombang air yang bergejolak. Perhatian semua orang pun tertarik pada suara tersebut. Chris dan yang lainnya, serta berbagai bos yang baru saja tiba di kota Kama, berhenti dan tanpa sadar melihat ke kejauhan. Bagaimanapun juga, semua orang yang datang ke Pulau keluarga Wijaya hari ini bersikap lebih sopan. Di hadapan Valentino, mereka bersikap rendah hati, tidak ada yang berani bersikap sombong. Jadi, siapa orang itu? Kenapa dia membuat heboh sebesar itu? Semua orang melihat dengan saksama. Lebih dari belasan perahu motor sedang menuju ke Pulau Waya. Jika dihitung kasar, setidaknya ada 17 atau 18 perahu motor. Hampir 20 perahu motor itu terdapat seorang pemuda dan seorang perempuan. Perahu motor tersebut melaju dengan cepat dan meluncur di atas ombak sehingga ombaknya terpisah menjadi 2 sisi. Mereka semua terlihat sangat keren dengan angin menerpa mereka. Astaga, Mario, di setiap belakang orang-orang itu ada perempuan. Coba kamu lihat kamu suka yang mana. Mata Chris langsung berbinar-binar. Mario mengernyit dan berkata, Kenapa aku merasa ada yang aneh? Apa orang-orang itu mengira mereka datang ke sini untuk berlibur? Setelah mengatakan itu, Mario maju lalu melihat ke depan dengan mata disipitkan sedikit. Chris pun terdiam. Dia melirik prajurit Maple Pavilion yang tidak jauh darinya, kemudian juga maju. Bram! Hampir 20 perahu motor itu melaju mendekat. Ketika mereka sudah mendekati pantai, air tiba-tiba memuncrat, lalu mereka langsung mengepot dengan indah. Hampir 20 perahu motor itu mengepot bersama-sama. Jadi, langsung terjadi semprotan air yang lebih besar. Air laut memercik ke pantai. Bahkan ada beberapa tetesan air yang langsung mengenai Chris, Mario, dan yang lainnya. Brengsek! Apa yang dilakukan para bajingan itu? Chris menyeka air laut di wajahnya. Lalu, ekspresinya berubah menjadi masam. Haha, Kak Alden masih yang paling mengagumkan dalam mengepot. Kak Alden hebat. Dia bukan hanya yang terbaik dalam mengemudi mobil, tapi juga dalam mengendarai perahu motor. Kak Alden hebat. Hampir 20 perahu motor itu berlabuh. Anak-anak muda yang naik perahu motor itu semuanya tertawa. Mereka mengabaikan orang lain dan terlihat sangat sombong. Seakan-akan mereka memandang rendah Pulau Waya keluarga Wijaya. Mario menyipitkan matanya sambil menatap orang-orang itu.
orang-orang yang baru datang itu bukan orang baik. Di setiap 17 atau 18 perahu motor itu duduk seorang pemuda. Di belakang setiap pemuda ada seorang perempuan yang memeluk pinggang mereka. Mereka seperti benar-benar datang ke Pulau Wild keluarga Wijaya untuk berlibur. Hal terpenting adalah dapat dilihat kalau 17 atau 18 anak muda itu berasal dari keluarga kaya. Semuanya mengenakan pakaian bermerek internasional. Mereka mengenakan jam tangan rantai yang sangat mahal dan kacamata hitam bolen. Mereka tertawa terbahak-bahak seakan-akan tidak ada orang lain di sekitar. Kasman mengerutkan keningnya, kemudian dia menjelaskan. Chris, Mario, orang-orang itu adalah anak orang kaya kota Kama. Anak orang kaya apaan? Apakah mereka bodoh? Bahkan ayah dan kakek mereka saja berlutut, tapi mereka masih berani bersikap sombong. Chris mengusap kepalanya. Bukan, mereka bukan anak orang kaya, tapi anak pejabat. Semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka berbeda dengan keluarga Wafo dan grup global. Jelas Kasman lagi. Bab 1635. Tidak takut mati, ya? Setelah mendengar itu, Chris dan Mario mengerti. Anak-anak muda itu memiliki latar belakang pejabat, yang berarti mereka juga merupakan orang-orang lembaga kota Kamal berikutnya. Pantas saja mereka sombong sekali. Bagaimanapun juga, semalam Valentino tidak menyerang orang-orang lembaga. Valentino hanya menundukkan tokoh besar dunia bawah dan bisnis kota Kamal, serta beberapa keluarga bangsawan kota Kamal. Chris mengerucutkan bibirnya, kemudian dia berkata dengan kesal. Bagaimana kalau aku menakuti mereka dengan pistolku? Aku mau lihat apakah mereka masih berani bersikap sombong. Lupakan saja. Mario diam sejenak, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun juga, mereka mempunyai latar belakang pejabat. Lebih baik kita jangan membuat masalah untuk Kak Valentino. Selama mereka tidak keterlaluan, kita tutup sebelah mata saja. Mario mempertimbangkan masalah lebih teliti daripada Chris, jadi dia menghentikan Chris dari terjadi hal yang buruk dengan anak-anak pejabat itu. Kak Valentino masih ada dukungan dari keluarga Yoanda Kota Makmur. Untuk apa kita takut? Chris masih merasa agak tidak senang. Mario menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, kamu harus paham kalau mereka lebih berkuasa di kota kamu. Bagaimanapun juga, sekarang kita berada di kota kamu. Keluarga Yoanda dari kota Makmur sangat kuat, tapi mungkin mereka tidak cukup kuat untuk menjangkau kota Kama. Jadi, lupakan saja. Setelah mendengar penjelasan Mario, Chris tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun dia merasa kesal. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa Hanaga hanya membantu Valentino karena hubungannya dengan Angel. Namun, ayah Angel hanyalah teman seperjuangan dengan Hanaga. Oleh karena itu, Hanaga mungkin tidak akan membantu Valentino dengan sepenuh hati. Loh, kenapa tidak ada seorang pun yang menyambut kita? Kak Alden, jangan-jangan kamu kurang terhormat? Hahaha. Semua anak muda itu turun dari perahu motor, lalu berdiri di tepi pantai. Pemuda yang dipanggil Kak Alden itu berusia sekitar 20 tahun dan sekujur tubuhnya mengenakan pakaian merek terkenal. Rambutnya yang dicat pirang membuatnya terlihat seperti pria tampan dari drama televisi. Pemuda itu menggoyang jam tangan yang melingkari pergelangan tangannya. Dia melangkah ke tepi pantai, lalu langsung berjalan lebih dalam. Pemuda-pemuda yang tampak sulit diatur itu masing-masing memiliki seorang perempuan berpakaian keren di belakang mereka. Lebih dari 30 orang itu tiba tanpa diundang, mereka berjalan ke Pulau Wayo. Chris dan yang lainnya menyipitkan mata mereka dan tidak bermaksud menyapa pemuda-pemuda itu. Meskipun Chris dan yang lainnya tidak akan langsung membuat masalah dengan anak-anak pejabat itu, sikap mereka benar-benar membuat Chris dan yang lainnya kesal. Saat teman datang, mereka minum anggur. Saat musuh datang, mereka adu tembak. Ketika Jian melihat belasan orang itu, dia berbisik. Itu partai putra mahkota kota Kama. Yang di depan adalah Alden Laksmana. Tuan Muda Alden? Tuan Muda Alden ternyata juga datang. Aku sudah lama mengagumi Tuan Muda. Tuan Muda Alden, aku adalah CEO perusahaan Sigal.
Tiba-tiba saja, orang-orang berkuasa yang berada di pantai berjalan menghampiri sekelompok orang itu dengan hormat. Tentu saja, itu karena ada Alden yang sangat berkuasa. Partai Putra Mahkota Kota Kamel bukanlah kelompok anak muda biasa. Semua orang tua dari belasan pemuda itu adalah tokoh besar di lembaga Kota Kamel. Oleh karena itu, latar belakang keluarga mereka juga sangat bagus. Di Kota Kamel yang besar, ada banyak sekali anak pejabat. Namun, tidak semua orang berhak memasuki Partai Putra Mahkota. Kenapa Putra Mahkota? Tentu saja, orang yang sangat berkuasa baru berani menyebut dirinya itu, kan? Di hati semua orang, Alden adalah putra mahkota Kota Kamel. Orang tua Alden tidak hanya menduduki posisi tinggi di lembaga Kota Kamel, tapi keluarganya juga mempunyai banyak bisnis swasta. Jadi, dia sangat kaya. Oleh karena itu, status Alden di Kota Kamel secara alami meningkat. Dia menyebut dirinya putra mahkota Alden dari Kota Kamel. Arogan sekali. Namun, para bos besar Kota Kamel tahu kalau Alden mempunyai hak untuk bersikap arogan. Seperti saat ini, tempat ini jelas-jelas adalah Pulau Wire keluarga Wijaya dan seharusnya Alden adalah tamu. Namun saat ini, Alden malah yang menjadi tuan rumahnya, bukan tamu. Dia disambut oleh banyak orang. Alden bahkan tidak perlu Chris dan yang lainnya untuk menyambutnya. Sialan! Chris sangat kesal, jadi dia mengumpat. Awalnya, dia sengaja ingin pamer kepada Alden agar Alden memahami peraturan Pulau Wire keluarga Wijaya. Tak disangka, para bos besar Kota Kamel malah mengambil inisiatif untuk menyambut Alden. Saat disapa oleh semua orang, Alden bersikap seakan-akan dia tidak melihat mereka. Seolah-olah dia merasa hal itu biasa. Ketika Alden berjalan melewati sekerumun orang yang menyapanya, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya lalu melihat kain merah yang ada di kedua sisi jalan. Dia pun mengernyit. Tahun berapa sekarang? Masih melakukan hal-hal ini? Kolot sekali. Keluarga Wijaya juga merupakan keluarga yang berkuasa. Kenapa mereka melakukan hal kampungan ini? Komentar Alden berkomentar. Kata-kata itu secara alami membuat anak-anak pejabat yang berdiri di belakang Alden tertawa. Bajingan! Chris langsung menjadi sangat marah. Dia pun hendak menghampiri Alden. Bagaimanapun juga, dekorasi itu adalah usaha keras anak buah Chris dan Mario. Jangan emosional. Ekspresi Mario juga menjadi masam, tapi dia masih menahan Chris. Chris memelototi Alden dengan sinis, lalu dia merajuk sendirian dengan wajah masam. Semakin Chris melihat Alden, Chris merasa semakin kesal. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke Pulau Wire keluarga Wijaya. Pulau Wire keluarga Wijaya hari ini benar-benar mengecewakanku. Di mana Timothy? Kenapa dia tidak datang menyambutku? Kata Alden. Alden terlihat sangat tenang, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dia tidak seperti sengaja bersikap angkuh, dia juga tidak sengaja bersikap keras. Alden benar-benar berperilaku seakan-akan dia itu memang hebat. Tidak ada yang berbicara. Alden mengernyit, kemudian dia menatap Chris dan yang lainnya. Keluarga Wijaya malah memperlakukan tamunya seperti ini? Tanya Alden. Brengsek! Kamu ini bodoh, ya? Chris tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia mendorong Mario, kemudian berjalan ke arah Alden. Brengsek! Siapa kamu? Bagaimana caramu berbicara dengan Kak Alden? Apa kamu gila atau kamu menganggap Kak Alden itu lelucon? Bahkan Timothy harus bersikap rendah hati ketika dia bertemu dengan Kak Alden. Kamu kira kamu siapa? Kamu tidak takut mati, ya? Apa kamu ingin dihajar? Seketika, anak-anak pejabat yang berdiri di belakang Alden memarahi Chris. Chris mendengus, dia menatap mereka semua dengan tatapan mengejek. Apa kalian berasal dari Mars? Atau apakah rumah kalian baru memiliki internet? Apa kalian benar-benar tidak tahu bagaimana situasi Kota Kamel saat ini atau pura-pura tidak tahu? Sejak kapan kalian mempunyai keberanian untuk bersikap sombong di Pulau Wire keluarga Wijaya?
Chris tertawa dengan kesal saat dia mendengar makian semua orang. Apa Alden dan teman-temannya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi 2 malam yang lalu? Jika mereka tahu sedikit, mereka tidak mungkin berani melakukan hal bodoh seperti tadi. Atau otak para anak pejabat itu bermasalah.